Kita akan membahas kekuatan visi. Tolong jangan disepelekan persoalan visi. Tadi sudah beberapa ditanyakan. Manusia itu punya visi atau tidak punya visi tidak bisa dibedakan. Saya kalau lihat bapak-bapak sekalian itu keningnya sama kan? Tapi saya tidak tahu isi di dalam keningnya. Itu punya visi atau tidak, saya tidak tahu. Paling cuma keningnya bersih atau ada item-itemnya. Oleh karena itu, kita jangan menyepelekan visi. Kenapa? Visi memang sesuatu yang tidak bisa dilihat secara langsung. Tetapi di dalam manusia yang punya visi, kita hanya bisa melihat orang ini punya visi atau tidak, itu adalah apa yang akan muncul di dalam dirinya. Ciri-cirinya apa? Manusia yang memiliki visi di dalam dirinya akan muncul energi, kekuatan yang sangat dahsyat dari dalam dirinya. Itu ciri-ciri manusia yang punya visi. Jadi orang punya visi atau tidak, nggak perlu ngomong. Tetapi nanti kita bisa melihat apa yang muncul di dalam dirinya. Oleh karena itu, ada satu tulisan menarik dari Jamie Confido ya. Ini menarik, tulisan tentang bagaimana caranya kita bisa mengukur orang itu punya visi atau tidak. Mungkin Bapak sekalian pengusaha yang memiliki anak buah, memiliki karyawan. Nanti silakan diambil paling tidak 3 sampel, 3 orang diambil. Ini yang dicontohkan oleh Jamie Confido. Kalau ada yang bisnis properti, anak buahnya tukang batu. Ambil 3 tukang batu. Misalnya tukang batu A, tukang batu B, tukang batu C. Cari tukang batu yang kerjaannya sama. Pekerjaannya sama, tenaganya sama, waktunya sama. Jadi sama-sama memasang batu bata, di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, terus apa yang membedakan? Kata Jamie Confido, yang akan membedakan itu adalah di dalam otaknya tukang A, tukang B, tukang C itu punya visi atau tidak. Pasti nanti akan kelihatan dari bagaimana dampak pekerjaan yang akan dilakukan. Nanti akan kita lihat, orang yang punya visi, tukang yang punya visi, pasti pekerjaannya beda, motivasinya beda, semangatnya beda, hasil kerjanya beda. Jauh berbeda antara orang yang punya visi sama orang yang tidak punya visi. Nah, caranya ngecek gimana? Cukup beri pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Tukang A tanya, tukang B tanya, tukang C sama, dengan pertanyaan yang sama. Kira-kira jawabannya apa? Dari jawaban 3 tukang itu, maka kita tahu mana tukang A, B, C yang punya visi. Dari jawaban itu, kita tahu visi punya korelasi positif terhadap pekerjaannya, terhadap semangat pekerjaannya, termasuk terhadap hasil kerjanya. Sedang mengerjakan apa? Sepele kan? Misalnya tukang A, datangi aja, Pak Tukang sedang mengerjakan apa? Kalau jawabannya, ya Bapak bisa lihat sendiri, saya sedang memasang batu bata. Nah, kalau jawaban itu berarti apa? Ini tukang yang tidak punya visi sama sekali. Tidak punya visi itu. Kita bisa lihat kerjanya. Kalau tukang A itu tidak punya visi, kerjanya gimana? Pasti kerjanya asal-asalan, pasti kerjanya sangat minimalis, pasti kerjanya yang penting sudah saya pasang, yang penting saya sudah masang batu bata, yang penting saya sudah matang batu bata. Sebentar-bentar dia lihat jam, sebentar-bentar lihat jam, kapan yang jam 4, kapan jam 4 gitu.
Semangatnya muncul kalau sudah jam 4. Alhamdulillah jam 4 pulang. Nanti saya bisa lihat kalau bapak-bapak sudah mulai lihat jam gini, berarti sudah nggak punya semangat. Itu ciri-ciri orang yang tidak punya visi. Dari jawabannya sudah kelihatan, dia tidak punya visi. Sangat berpengaruh pada pekerjaannya. Sangat minimalis. Asal-asalan, yang penting dia sudah pasang batu bata. Itu tukang A. Beda dengan tukang B. Ketika tukang B ditanya, Pak tukang B, Bapak sedang apa? Ternyata jawabannya beda. Apa jawabannya? Tukang B ditanya, Pak tukang sedang apa, Pak? Saya sedang membangun sebidang tembok. Saya sedang membangun sebuah tembok yang luas. Nah, jangan dianggap sepele ya jawaban seperti ini. Begitu dia mengatakan, saya sedang membangun sebuah tembok, berarti dia sudah memiliki visi di dalam pekerjaannya. Apa pengaruhnya apa sih? Saya yakin orang yang menjawab seperti ini, tukang yang menjawab seperti ini, kerjanya lebih tertib, kerjanya lebih hati-hati, kerjanya lebih teratur. Dia harus memastikan batu bata yang saya pasang ini harus menjadi bidang tembok yang lurus, bidang tembok yang lempeng, tidak ada benjolannya, tidak ada tonjolannya. Saya yakin kerjanya lebih rapi, lebih hati-hati. Sesekali dia mundur, dia pastikan, ini tembok saya ini miring atau tidak. Tembok saya ada tonjolannya apa tidak. Tembok saya ini rapi atau tidak. Kenapa dia lebih hati-hati? Sangat dipengaruhi oleh visi yang ada di dalam otak. Begitu dia naikkan sedikit visinya, langsung berpengaruh pada pekerjaannya. Sekali lagi, jangan sepelekan visi. Itu tukang B. Terus bagaimana dengan tukang C? Ternyata jawabannya lebih dahsyat lagi. Pak tukang C, Pak tukang sedang apa? Ternyata jawabannya sangat mengagetkan. Jawabannya apa? Saya sedang membangun rumah yang indah. Apa coba pengaruhnya? Begitu dia menjawab, saya sedang membangun rumah yang indah, akan berpengaruh pada seluruh pekerjaannya. Semangatnya akan menyala-nyala, impiannya sangat besar, dia menjadi orang yang benar-benar penuh kerjanya itu. Dia menjadi orang yang terus bekerja, dengan bekerja sangat giat. Kenapa? Dia tidak sabar ingin segera melihat bagaimana indahnya rumah yang dia bangun. Bagaimana megahnya rumah yang dia bangun. Dan dia nggak rela karyanya itu dicemooh orang. Dia nggak rela karyanya itu jelek. Dia nggak rela karyanya kalau dilihat ternyata kok nggak mutu. Dia harus meyakinkan bahwa karya saya adalah mahakarya yang dahsyat, yang luar biasa, yang megah. Pasti akan berpengaruh pada semua pekerjaannya. Dia menjadi tukang yang tidak pernah mau berhenti bekerja. Dia paling sedih kalau sudah jam 4. Loh kok sudah jam 4? Izin sama mandornya, saya nggak mau pulang. Saya pengen terus kerja, kalau bisa tidur di bangunan. Saya pengen memeluk bangunan ini, saya jilat-jilat. Saking semangatnya gitu. Kenapa? Karena dia punya visi yang lebih luas, lebih besar, lebih tinggi. Berarti kesimpulannya apa? Semakin besar manusia punya visi, semakin tinggi manusia punya visi, semangatnya akan semakin tinggi juga. Oleh karena itu, sekali lagi kita jangan menyepelekan visi. Nah, apa yang disampaikan Jamie Confido tidak berhenti sampai di sini. Ada cerita lanjutannya yang lebih dahsyat lagi. Mau ya cerita terus? Sekarang kita jalan-jalan. Mau? Kita jalan-jalan ke Korea Selatan. Ini lanjutannya cerita Jamie Confido, bukan dari saya ya.
Penulis ketika sedang persiapan S2 di Korea Selatan, penulis yang dimaksud adalah Jamie Confido. Dia mau S2 di Korea Selatan, tahun 1995. Oke, 1995. Sudah lama banget ya. Dia cerita, waktu dia ngurus-ngurus daftar-daftar, ketemu mahasiswi baru masuk S1, kuliah di universitas yang sama, seorang wanita, mahasiswi, baru masuk, baru lulus SMA. Ketemu Jamie Confido. Kenalan sebentar, ngajak ngobrol. Kira-kira kalau kita S2, ketemu anak baru masuk S1, diajak ngobrol, kira-kira mau enggak? Rasanya gimana gitu, enggak level kan? S2, diajak ngobrol anak baru lulus SMA. Coba lah, kira-kira yang ditanya apa? Kalau tahu, Bapak dari Indonesia ya, kira-kira yang ditanya apa? Anak baru lulus SMA, ABG. paling nanti ditanya, artis Indonesia yang ngetop siapa? Penyanyi yang paling hebat siapa? Kalau K-pop di Indonesia terkenal apa enggak? Pasti tanya gitu. Enggak jauh-jauh, seputar apa? Infotainment kan? S2 ditanya gitu, level enggak? Enggak level. Itu yang ngomong Jamie Confido, bukan saya ya. Dia cerita, ketika terjadi dialog antar keduanya, tiba-tiba mahasiswa ini tanya dengan satu pertanyaan. Padahal ketika ngobrol, Jamie sudah enggak semangat, sudah enggak minat. Alah, ngobrol sama cewek ABG ini paling tanyanya apa sih? Ya sudahlah, untuk basa-basi enggak apa-apa. Habis itu tinggal gitu. Ternyata persangkaan Jamie ini salah besar. Ternyata salah. Kenapa? Setelah selesai kenalan, cewek ini langsung tanya dengan satu pertanyaan. Langsung nggak bisa jawab. Hanya dengan satu pertanyaan dari anak lulusan SMA, baru masuk S1. Langsung terkunci mulutnya. Benar-benar nggak bisa jawab. Bisa saya lemparkan kepada bapak-bapak sekalian. Kira-kira bisa jawab enggak? Siap jawab? Jamie Confido, lulusan S1 dari Indonesia, mau kuliah S2, ditanya dengan satu pertanyaan, enggak bisa jawab. Kira-kira pertanyaannya apa? Siap jawab? Kita lihat pertanyaannya apa. Benar-benar tidak bisa menjawab. Wah. Pertanyaannya apa? Kok enggak muncul-muncul? Ini salah ketik apa ya? Pengen tahu pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Apa ya pertanyaannya? Langsung tidak bisa menjawab. Pengen tahu pertanyaannya? Kasih tahu enggak ya? Langsung tidak bisa menjawab. Pertanyaannya apa? Ada yang mau nyoba nanti silahkan. Cewek ini tanya, Pak Jamie, tapi bahasa Inggris ya. Setelah tahu dari Indonesia, pertanyaannya, Pak Jamie, Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Itu tahun 1995. Pertanyaannya apa? Pak Jamie, Indonesia mimpi jadi negara nomor 1 di dunia tahun berapa? Mimpi aja punya apa enggak? Ayo, mimpi punya enggak? Yang punya mimpi dilaporkan polisi. Gimana bisa mimpi? Mimpi aja enggak boleh. Maknanya apa? Tidak punya visi. Ambiar itu. Negara kalau nggak punya visi, terus mau jadi apa coba? Mimpi aja nggak boleh.
Terus mau dibawa kemana? Jamie Confido nggak bisa jawab. Tahun berapa coba? Ada yang bisa jawab? Karena tidak bisa menjawab, kira-kira yang dilakukan Jamie apa? Supaya martabatnya tidak jatuh. Supaya gengsinya tidak jatuh. Supaya status S2-nya tidak jatuh. Caranya gimana coba? Untungnya Pak Jamie pernah membaca buku saya, yaitu Retorika untuk Mengguncang Dunia. Misalnya. Jadi dalam ilmu retorika itu ada. Kalau kita tidak bisa jawab, itu ada jurusnya gitu loh. Menyelamatkan muka. Soalnya saya pernah sudah terlanjur dipanggil Ustadz, ditanya nggak bisa jawab. Kan, wah, ini muka mau taruh di mana, pengennya taruh sak. Ada tahu caranya gimana kalau ditanya nggak bisa jawab? Jurusnya balik tanya, gitu ya. Saya dulu pernah ditanya gitu, Pak Ustadz, wah ceramah gitu. Umat Islam harus begini, begitu. Terus ada yang nanya, Pak Ustadz, kok Bapak ngomong gitu, dalilnya apa? Cep, langsung nggak tahu. Waduh, sudah terlanjur penuh semangat, menyala-nyala. Ditanya, dalilnya apa Pak Ustadz? Nggak tahu. Terus gimana ya caranya? Supaya saya nggak malu, supaya martabat saya nggak jatuh. Wah, saya tetap gagah perkasa. Tadi yang tanya siapa? Saya, Pak. Tanya apa tadi? Dalilnya apa Pak Ustadz gitu. Sebelum saya jawab, tolong dijawab. Dalil itu apa? Tolong dijawab dulu. Dalil itu apa? Kok Anda tanya dalil? Dalil itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu dalil kok nanya. Sudah, belajar dulu sana. Padahal saya tahu, nggak tahu. Nanti kalau ada yang nanya, saya balik. Santai aja bro. Jamie Confido juga gitu. Merasa tidak punya jawaban yang baik, kemudian dia balik bertanya kepada cewek Korea tadi gitu. Pertanyaan apa? Loh memangnya Korea Selatan mau jadi nomor 1 dunia tahun berapa sih? Paling sampean tanya cuma basa-basi, waton jeplak saja, itu bahasa Korea. Saya tahu itu cuma basa-basi. Ayo sekarang jawab. Memangnya Korea Selatan mau nomor 1 dunia tahun berapa? Ingat itu pertanyaan 1995. Ternyata Jamie Confido 2 kali terperosok dalam lubang yang sama. Dia tidak nyana, dia tidak menduga, ternyata cewek ini bisa menjawab dengan tenang dan tegas. Apa jawabannya? Ternyata dia menjawab dengan sangat pasti. Korea Selatan menjadi nomor 1 dunia 2010. Apa reaksi Jamie? Kembali Jamie melakukan persangkaan yang salah untuk yang ketiga kali. 3 kali dia punya persangkaan yang salah. Yang ketiga apa? Ini paling jawaban ngawur. Saya juga bisa, nanti tanya Indonesia nomor 1 dunia berapa? 2050, mau apa lu? Gampang kan jawab? Dan dugaan Jamie juga begitu. Allah paling jawab 2010 cuma asal ngomong saja, asal jawab saja. Ingat itu 1995. Ketika cewek Korea tadi menjawab 2010, ngawur paling. Sekali lagi ternyata Jamie terperosok pada 3 lubang yang sama. Salah untuk yang ketiga kalinya. Kenapa? Ternyata jawaban ini tidak main-main. Jawaban 2010 ini tidak main-main. Jamie membuktikan selama kuliah di sana, selama dia di Korea, ternyata seluruh Korea mengatakan visi Korea Selatan nomor 1 dunia 2010. Seluruh rakyat Korea Selatan kompak. Di kampus-kampus semua ngomong 2010. Di jalan-jalan balio-balio dipasang visi Korea Selatan 2010 nomor 1 dunia. Nggak main-main. Di koran-koran iklannya muncul terus. TV-TV iklannya muncul terus. Radio-radio muncul terus.
Visi Korea Selatan nomor 1 dunia 2010. Semua membicarakan, semua mendiskusikan, semua memimpikan yang sama. Korea Selatan menjadi nomor 1 dunia 2010, bukan hisapan jempol. Berarti dia sudah salah untuk yang ketiga kalinya. Dia mengakui, saya masih tidak percaya. Jawaban seperti itu muncul dari seorang anak ABG. Yang kalau di Indonesia itu, setahu saya lebih banyak bicara gosip infotainment. Daripada bicara urusan negara, daripada bicara urusan politik. Anak SMA baru lulus SMA sudah ngomong tentang negara, sudah ngomong tentang politik. Saya nggak percaya. Karena terlalu lama di Indonesia. TMP kemarin saya sudah usul, kalau bisa penutupan jangan di Indonesia. Padahal udah niat banget ya. Kemana kita? Umroh, tapi ditutup. Mohon maaf, kemarin nggak jadi. Padahal kita udah siap. Pokoknya penutupan TMMP umroh gratis. Wah, udah semangat semua. Gratis. Kumpulnya di Madinah. Insya Allah berangkat semua. Enak kan? Ya, jangan di Indonesia terus lah. Tapi sekarang ke luar negeri susah. Saya berpikir jawaban 2010 itu isapan jempol. Sekali lagi saya salah, sekali lagi saya salah, sekali lagi saya salah. Saya sudah salah untuk yang ketiga kali. Oleh karena itu, 2005 Jamie Confido datang ke Korea lagi, ingin membuktikan. Ini sebenarnya cuma isapan jempol atau benar-benar menjadi visi. Nah, dahsyatnya visi itu di situ. Ini cuma isapan jempol atau sebuah visi dari sebuah negara. 2005 dia ingin membuktikan. 10 tahun kemudian. Apa yang dia lihat? Wah, pemandangannya udah beda. Udah pernah ke Korea belum? Dekat kan Korea itu. Apa kata Jamie? Sebelum pergantian milenium, merek-merek elektronik Korea Selatan tidak dikenal dunia. Sebelum tahun 2000, sebelum pergantian tahun 2000 milenium, merek-merek elektronik Korea Selatan tidak ada yang dikenal. Ada yang kenal Samsung? Enggak ada kan. Taunya Samsul. Ketika Jamie datang, apa yang dia lihat coba? 2005. Ternyata dia melihat pemandangan yang luar biasa. 2005 dia menyaksikan Korea Selatan itu benar-benar berubah total. Korea Selatan berubah total. Kenapa? Rakyatnya kompak, beramai-ramai membeli barang-barang elektronik, pabrikan mereka sendiri, yang harganya lebih mahal, kualitasnya jelek, lebih buruk dari produk tetangganya Jepang. Jepang itu lagi jaya-jayanya. 2005, Jepang itu jaya dalam elektronik. Jepang jaya di dalam otomotif. Siapa yang nggak kenal Sony? Siapa yang nggak kenal Sharp? Siapa yang nggak kenal Mitsubishi? Semua tahu, apalagi mobil. Siapa yang nggak kenal Honda? Siapa yang nggak kenal Toyota? Semua barang-barang produk Jepang. Harganya murah, kualitasnya jauh lebih bagus. Ini Jamie heran. Kenapa seluruh rakyat Korea kok semua pakai barang Korea Selatan sendiri? Dia nggak ketemu satupun mobil Jepang di Korea. Dia nggak ketemu handphone buatan Jepang. Dia nggak ketemu yang namanya TV buatan Jepang. Rasa penasarannya ini ingin dia tumpahkan. Setiap ketemu dia tanya. Setiap ketemu dia tanya.
Tanya itu cuma membongkar isi kepala. Apa pertanyaannya? Kenapa? Mereka mau membeli produk yang lebih mahal, harganya, kualitasnya jauh lebih rendah, kok mau-maunya? Kenapa tidak pakai produk Jepang? Harganya jauh lebih murah, kualitasnya bagus. Jawabnya apa? Ternyata seragam. Setiap ketemu jawabannya seragam. Dengan enteng mereka jawab, kita tahu. Rakyat Korea Selatan tahu bahwa produk yang kita beli dari Korea itu memang jelek. Kita tahu. Produk Korea Selatan itu memang jelek, tidak berkualitas, harganya mahal. Kita tahu. Loh kok terus mau kenapa? Alasannya kita lihat. Mereka mengatakan, apabila rakyat Korea Selatan terus-menerus mau membeli produk-produk Korea Selatan sendiri, harapannya apa coba? Kira-kira kalau dinasihati, coba bayangkan. Seandainya Korea Selatan itu punya pabrik, menghasilkan produk-produk, kemudian diekspor nggak ada yang beli, kalah bersaing dengan Jepang, kalah bersaing dengan Eropa, kalah bersaing dengan Amerika, terus yang beli siapa tuh? Coba pikir, kalau pabrik-pabrik Korea Selatan yang memproduksi barangnya sendiri, yang bekerja buruh-buruhnya orang Korea Selatan sendiri, diekspor, dijual ke luar negeri nggak laku, terus yang beli siapa? Yang beli kan harus rakyatnya sendiri, yang beli harus rakyat Korea Selatan sendiri. Mereka tahu itu memang jelek, tapi mereka punya keyakinan, mereka punya visi yang sama. Visinya apa? Kalau produk-produk mereka terus kita beli, mereka yakin ada kesempatan bagi pabrik-pabrik Korea Selatan untuk terus berproduksi. Kalau barangnya laku, terus berproduksi. Coba kalau nggak ada yang beli, tutup itu pabriknya. Kalau ada yang beli, pabrik mereka terus bisa produksi, dan ada dana yang bisa disisihkan untuk melakukan riset dan investasi lagi, riset penelitian lagi, riset inovasi lagi. Dan dia yakin cepat atau lambat, pabrik-pabrik Korea Selatan akan bisa menghasilkan produk yang jauh lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan itu harus dimulai dari pengorbanan rakyat Korea Selatan. Suatu saat perusahaan itu akan terus bisa membuat produk yang jauh lebih baik daripada yang sekarang dihasilkan. Jauh lebih murah daripada sekarang yang dihasilkan. Visi yang sama, nah ini pentingnya visi. Tidak cuma ada di kepalanya rakyat. Semua pemimpin-pemimpinnya punya visi, semua bos-bos pabriknya juga punya visi, semua direktur-direkturnya juga punya visi, dengan visi yang sama. Apa yang diharapkan? Pemimpinnya juga mengatakan, bos-bosnya juga mengatakan, pada saat mereka terpaksa menjual produk yang jauh lebih mahal, dengan kualitas yang lebih buruk, mereka ngerti, itu utang. Itu utang pemimpin mereka. Itu utang yang harus dibayar. Satu saat harus bisa menghasilkan produk yang lebih berkualitas, lebih baik dengan harga yang jauh lebih murah. Itu utang yang harus dibayar. Kompak kan? Pemimpinnya paham, rakyatnya juga paham. Visinya satu. Hasilnya bisa kita lihat. Siapa yang nggak kenal ini coba? Ayo sekarang buka handphonenya yang merek Indonesia mana coba? Yang mereknya Samsul ada enggak? Sekarang 2010 gimana? Kata Jamie Confido, 2010 gimana? Disinilah kekuatan visi itu terbukti. Jangan menyepelekan visi. Negara yang nggak punya visi hancur itu, pasti.
Negara yang nggak punya mimpi, hancur. Nggak ada semangat, nggak ada gairah. Kerjaannya korupsi, korupsi, korupsi. Dulu awalnya kerja, sekarang korupsi, korupsi. Direkam ya. Bagaimana Korea Selatan tahun 2010? Kita lihat. 2005 pencapaian Samsung sudah berhasil menyalip Sony. Perusahaan elektronik Jepang yang selama puluhan tahun merajai dunia. Sekarang elektronik Jepang ambruk. Kalah sama Korea Selatan. Dihabisi oleh Samsung. Bahkan sekarang Samsung menjadi raksasa elektronik dunia. Amerika yang punya Apple, yang keruak itu sudah mulai ketir-ketir sama ini. Sudah mulai kalah. Saya yakin nanti kalau kalah Apple-nya tidak keruak itu. Kenapa dikeruai? Biar kalau kalah ya maklum soalnya keruak. Belum lagi LG, pelopor TV flat dunia. Siapa yang mempelopori? LG. Belum dalam bidang otomotif. Dulu kita nggak kenal namanya Hyundai. Kita ngertinya Honda. Kita nggak kenal yang namanya KIA. Kita nggak kenal Daewoo. Kita nggak kenal ban-ban Hankook. Sekarang dikuasai oleh Korea semua. Semua Korea Selatan sekarang. Di bidang otomotif sudah mulai menyalip produk-produk Jepang. Saya 2013 mencoba membuktikan, pas ada undangan ke Jerman, ya belum sepenuhnya keliling sih, tapi sejauh saya keliling-keliling, Jerman itu kan rajanya otomotif dunia kan. Saya ketemunya cuma 3 merek kan. Kalau enggak Mercy, BMW, VW. Itu aja gitu. Yang enggak saya sangka apa? Ketemu Hyundai di sana. Saya kaget, loh Korea bisa nembus Jerman. Honda saja jarang saya temui. Malah lebih banyak Hyundai. Saya tanya teman-teman, kok bisa Hyundai nembus Jerman? Katanya standar kualitinya nembus. Mengalahkan Toyota. Itu 2013 loh. Dan yang lebih ngeri lagi apa? Pas jalan-jalan saya mencoba untuk survei kecil-kecilan ya. Caranya survei gimana? Lirik sana, lirik sini. Setiap naik bis atau naik tram atau naik kereta api, yang paling sering naik kereta api. Saya selalu lihat apa handphone yang dipegang oleh penumpang. Saya bisa menyimpulkan 90% Samsung. 2013. Itu Nokia belum ambruk itu. Dan hampir semua baliho di stasiun, di terminal, itu semua baliho iklan apa coba? Samsung, sampai saya foto-foto itu. Dan dulu 2013 itu launching Samsung S5, dulu paling hebat tahun itu, S5 itu di Berlin. Jantungnya Eropa. Samsung. Enggak main-main. Merek-merek seperti KIA, Hyundai yang sebelumnya asing di telinga kita, sekarang sudah mendapat tempat yang sepadan dengan pesaingnya di seluruh dunia. Terus bagaimana tahun 2010? Sudah nomor 1 dunia? Kita lihat. Tahun 2010 Korea Selatan ternyata belum menjadi nomor 1 dunia, baru ranking 23 dunia. Namun mereka sudah mengarah posisi nomor 1 dunia. Siapa yang mengarahkan, siapa yang mendorong, siapa yang membawa mereka nomor 1 dunia? Jawabnya cuma 1, visi. Jangan main-main dengan sebuah gambaran yang sudah terbayang dengan jelas dalam benak seluruh rakyatnya. Kompak mereka menuju satu visi yang sama. Gambaran yang jelas masa depan negara mereka.
Ini memberikan gairah, memberikan semangat, memberikan tekad. Daripada hanya sekedar kerja, nggak mutu itu. Oh, enggak. Harus ada visinya maksud saya. Lu suruh kerja itu untuk apa? Nggak ngerti, saya itu kerja itu mau dibawa kemana? Yang bisa mengarahkan itu visi. Kekuatan visi seperti itulah yang harus dilakukan. Walaupun cuma sekedar memasang batu bata. Beda, sama-sama memasang batu bata, antara orang yang punya visi sama enggak, beda. Coba bayangkan, satu bata yang saya letakkan itu, satu langkah tegaknya istana yang megah. Beda dengan yang enggak punya visi. Saya ini masang batu bata itu bangun apa sih, enggak tahu itu. Coba kalau ada orang kerja kayak gini. Itu nanti dengan sesama tukang bisa berantem gitu loh. Lu kamu kok ke sana? Ya biarin, saya maunya ke sini kok. Enggak ngerti. Yang sebenarnya dibangun itu apa? Bahaya itu. Jangan keluar terus, enggak lucu nanti. Sudah bosan. Yang enggak membosankan itu ketawanya. Ketawa yang begitu menggairahkan. Ketawa yang penuh visi. Oke, sekarang kita simpulkan. Kenapa Korea Selatan sukses? Jawabnya nomor 1. Korea Selatan sukses karena punya visi yang jelas. Tapi visi saja nggak cukup. Nomor 2, memiliki target yang jelas untuk mewujudkan visi. Makanya dulu kalau kita training kayak gini mesti diajari. Kalau membuat visi itu harus ada targetnya, batas waktunya. Sekarang itu setiap perusahaan sukanya bikin visi kan, menjadi perusahaan apa ya misalnya? Perusahaan properti syariah nomor 1 di Indonesia. Wah, semua bilang gitu. Tahun berapa? Kalau nggak menyebut tahun juga nggak jelas targetnya itu. Itu cuma ngomong gede aja itu. Dan target ini juga jangan cuma target, harus punya tahapan-tahapan yang jelas untuk mewujudkan visi. Menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia tahun berapa? 2040. Tahapannya seperti apa? Setelah itu, bagaimana keseriusan untuk menyebarkan visi itu? Biasanya karyawan tiap Senin cuma suruh berdiri menghafalkan visi, itu untuk apa? Tidak ada gunanya kan? Dia harus paham terus, menjiwai, mutajasat istilahnya bahasa Arab itu. Menyatu dengan visinya. Sehingga apa? Memiliki keseriusan dan memiliki pengorbanan untuk mewujudkan visi itu. Gak ada gunanya kalau nggak mau berkorban. Apalagi yang dikorbankan rakyatnya terus. Gak bisa berhasil itu. Justru pengorbanan yang paling besar itu harusnya dari pemimpinnya. Harus siap disuntik vaksin pertama, nah itu bagus. Jangan dikira saya ngeritik terus ya. Itu pemimpin yang baik itu, memberi contoh gitu. Jangan rakyatnya dulu suruh divaksin gitu loh. Kalau suatu negara 5 ini terpenuhi, sukses. Insya Allah. Oke, selesai? Cukup? Belum. Itu baru pembukaan. Baru pengantar kan. Pas ini ada yang protes, kok malah cerita Korea Selatan, katanya pengajian. Sekarang yang harus dilihat apa? Bagaimana dengan umat Islam? Oke, sekarang kita baru masuk. Apakah umat Islam sudah memiliki visi atau tidak? Nah, sekarang yang menjadi pertaruhan adalah umat Islam. Karena apa? Sekarang umat Islam adalah umat yang
hancur sehancur-hancurnya. Di bidang politik, sekarang terpecah belah jadi banyak negara. Kecil-kecil diinjak-injak semua. Dalam bidang ekonomi, semua didominasi oleh ekonomi kapitalis global. Dalam bidang sosial, akhlak hancur, rumah tangga hancur. Dalam bidang pendidikan, hanya menghasilkan generasi yang materialistis, generasi hedonis. Kalau lulusan malah bajak bis kota, pesta miras, pesta seks bebas, itu produk pendidikan kita. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi hanya menjadi konsumen. Tidak pernah jadi produsen. Dalam bidang hukum tidak ada kepastian hukum, tidak ada keadilan. Hukum tajam ke bawah, tumpul, sekarang nggak berlaku. Tajam ke samping, tumpul ke samping. Bidang budaya terseret arus budaya barat, westernisasi, fun, food, and fashion. Dalam bidang agama, akidah makin kabur. Sekarang ngomong kafir nggak boleh. Sekarang ngomong Islam agama benar tidak boleh. Coba, apa ciri radikal itu? Merasa agamanya paling benar, radikal itu. Nggak boleh hidup di Indonesia. Nggak boleh, itu radikal. Merasa agamanya benar itu nggak boleh. Ini pemecah belah bangsa. Itu intoleran. Apalagi kalau Kapolri-nya nggak boleh dari Kristen. Wah, itu radikal itu. Harus Kristen. Nah, kita dukung Abu Janda. Betul kan? Sudah kabur akidahnya itu. Akhirnya apa? Pemurtatan merajalela. Inilah wajah kita. Wih, gitu wajah kita. Sekarang yang jadi pertanyaan apa? Umat Islam perlu visi yang kuat, tidak hanya kerja keras, tidak hanya kerja. Tetapi dibutuhkan visi yang besar. Nah, bagaimana caranya ngecek sekarang? Umat Islam punya visi apa enggak? Caranya mudah. Ambil saja 3 ustadz. Kalau tadi 3 tukang, sekarang kita ambil 3 ustadz yang sedang ngajar TPA. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Pekerjaannya sama, tenaganya sama, waktunya sama. Kemudian tanya dengan pertanyaan yang sama. Apa yang membedakan? Tergantung jawabannya kan. Nanti silakan dicoba. Datangi masjid sore-sore menjelang maghrib, mesti ada TPA. Ada 3 ustadz yang digelandang untuk ditanya. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Pertanyaannya apa? Sama seperti tadi. Pak Ustadz sedang mengerjakan apa? Pak Ustadz sedang ngajar apa? Dari jawaban 3 ustadz itu kita bisa menyimpulkan ustadznya punya visi atau tidak. Dari jawaban ustadznya kita bisa menyimpulkan ustadznya punya visi atau tidak. Ustadz tadi tanya, Pak Ustadz sedang ngerjakan apa? Sedang ngajar apa? Ya, sampean bisa lihat toh, punya mata enggak? Wah, malah marah-marah. Saya sedang ngajar Iqra. Alif ba ta. Bisa lihat enggak? Iya Pak Ustadz. Kalau ada ustadz yang jawab gitu, ustadz tidak punya visi. Ambiar kalau ustadznya kayak gitu. Ini pasti ustadz yang minimalis. Ngajarnya asal-asalan, yang penting sudah ngajar, nanti lihat jam terus, kok enggak maghrib-maghrib ya gitu. Kalau sudah maghrib, alhamdulillah, penyiksaannya sudah selesai. Ngadepi anak kecil-kecil itu, ya Allah, baca enggak bisa-bisa gitu loh. Saya kan pernah jadi direktur kan, direktur TPA. Ya Allah, kalau ada ustadz jawabannya kayak gitu, enggak punya visi dia itu. Dia ngajar asal-asalan, dia ngajar pokoknya sudah ngajar. Dia enggak mau tahu dia itu naik apa tidak. Apakah naik Iqra 2 atau tidak, pokoknya sudah ngajar. Tidak punya visi sama sekali. Beda dengan Ustadz B. Nah,
Apa coba jawabannya? Pak Ustadz sedang ngajar apa? Jawabannya beda ternyata, Ustadz B. Coba kita dengarkan jawabannya. Pak Ustadz sedang ngajar apa? Saya sedang mencetak santri yang hafid Quran 30 juz. Bukan kayak sampean, juz 30. Coba kalau jawabannya gini, pengaruhnya apa coba? Saya yakin ini ustadznya jauh lebih semangat, jauh lebih bergairah, jauh lebih telaten, jauh lebih sabar. Kenapa? Mimpinya satu, saya pengen segera mencetak santri yang hafal Quran 30 juz, bacaannya benar, iramanya benar, bacaannya bagus. Saya mimpinya apa? Dia bisa menjadi imam masjid. Syukur imam sholat taraweh, 1 bulan khatam 30 juz. Itu mimpi besar saya. Maka Ustadz ini nggak akan pernah cukup. Justru dia sedih kalau sudah maghrib. Nanti habis maghrib terus ya, nanti habis isya terus ya, sampai subuh. Saking semangatnya, saking sabarnya. Kenapa? Punya visi itu sangat penting. Ini hebatnya Ustadz B. Ayo, ada yang lawan? Siapa yang berani ngelawan? Ustadz C. Nah, Ustadz C jawabannya beda. Kira-kira jawabannya apa coba? Ketika Ustadz C digelandang, Pak Ustadz sedang ngajar apa? Ternyata jawabannya beda. Membelalakkan mata. Pak Ustadz sedang ngajar apa? Ayo, kira-kira jawabannya apa coba? Kasih tahu enggak ya? Ternyata tidak sekedar mencetak hafid Quran. Tidak sekedar mencetak penghafal Quran 30 juz. Jawabannya mencengangkan telinga kita. Telinga kok mencengang? Membelalakkan mulut kita. Oh enggak pas. Jawabannya apa coba? Pak Ustadz yang ngajar apa? Saya sedang mencetak santri yang bisa membangun peradaban Islam dengan Al-Quran. Oh, ayo. Keren gak? Beda. Enggak cuma hafal Quran, untuk apa? Hafal 30 juz, untuk apa coba? Cuma hafal Quran 30 juz, jadi pemain sinetron. Malah pacaran lagi, ya Allah. Parimono Sabah. Lu kok ketawa? Pernah lihat filmnya apa? Ya kalau cuma 30 juz hanya untuk pacaran, gopo coba itu. Tidak ada visi sama sekali itu. Mimpinya malah belajar ke Amerika, punya pacar di Amerika. Padahal hafal 30 juz. Itu kan pelecehan Quran, menginjak-injak Quran. Ustadz saya mengatakan, saya memimpikan santri saya itu bisa membangun peradaban Islam dengan Quran. Titik. Bukan yang lain. Wah, keren kan? Saya yakin jawaban ini akan sangat berpengaruh pada ustadznya. Ustadznya pasti semangat, ustadznya paling bergairah, ustadznya paling sabar, ustadznya paling bersemangat. Walaupun cuma ngajarnya sama, alif, ba, ta, sama alif, ba, ta. Tapi coba visinya kemana? Saya ngajar alif satu langkah tegaknya peradaban Islam. Ayo, nggak main-main. Ini nggak ada matinya orang kayak gini. Siapa yang menuntun dia? Visi. Karena dia punya visi yang jelas. Dasarnya visi peradaban Islam itu ada ceritanya. Mau cerita enggak ini? Wah, ini ceritanya keren ini. Ini tokohnya ini. Namanya Dwi Condro Triyono. Ini pas zaman masih muda. Keren kan? Wah, masih lebat itu. Masih hitam semua, sekarang udah keluar dari dunia hitam. Pengen tahu ceritanya? Kasih tahu enggak ya? Mau? Masih cukup waktunya?
pentingnya visi. Ini cerita beneran ya, pengalaman pribadi. Yaitu apa? Saya pernah diundang untuk memberi training pendeta. Ini cerita menaklukkan pendeta. Yang undang siapa? Universitas Kristen Duta Wacana, Fakultas Pasca Sarjana. Undangannya jelas, sangat tebal, ada proposalnya. Saya kaget, ini undangan apa? Ini sudah lama, mungkin 10 tahun yang lalu apa lebih, saya lupa. Diposkan di tempat saya kaget ini. Kok kopnya Universitas Duta Wacana, Universitas Kristen Duta Wacana, Fakultas Pasca Sarjana. Yang ngundang langsung profesornya, enggak usah saya sebut namanya. Langsung direktur Pasca Sarjananya. Suruh ngisi apa? Training pendeta. Trainingnya 3 hari 3 malam. Di mesnya Duta Wacana, ngerti kan? Di Kaliurang, ada kan? Nah ini ternyata acara training pendeta 3 hari 3 malam, ternyata ada sesi keislaman. Saya disuruh ngisi sesi keislaman, diberi 2 sesi. 1 sesi 2 jam, berarti 4 jam, enggak main-main kan. Jam 1 sampai jam 5 sore, jam 1 siang sampai jam 5 sore. 4 jam saya disuruh ngisi. Dan yang mengagetkan apa? Temanya. Ini yang undang Universitas Kristen loh ya. Saya disuruh menjelaskan tentang apa coba? Tentang penegakan khilafah Islam di Indonesia. Coba. Saya hanya punya waktu 1 minggu. Itu hari Sabtu jam 1 siang. Itu datang hari Sabtu juga. Tiap hari saya berpikir keras. Ya Allah, saya harus ngisi apa coba? Wong saya ngisi di depan orang Islam aja dimusuhi, ditolak. Lah ini suruh ngisi di depan pendeta. Coba kira-kira materinya apa coba? Suruh ngomong tentang khilafah, suruh menyampaikan tentang khilafah, yang dengerin pendeta. Judulnya apa? Penegakan khilafah Islam di Indonesia. Ini orang Islam aja pada nolak, pada benci, pada musuhi. Bisa digeruduk sama yang hijau-hijau itu nanti. Bahaya. Apa bahasa Arabnya? Ya haba. Ya Allah, terus saya ngisi apa gitu. Akhirnya saya coba otak-atik gitu. Nah, karena saya punya istri, biasanya konsultasi sama istri gitu. Ini gimana saya dapat undangan? Kira-kira saya ngisinya materinya apa gitu? Wah, dilihat kaget juga gitu. Dan usulannya hebat itu. Gimana? Pikiran dewe mas. Singkat, jelas, padat. Alhamdulillah. Nah, ternyata kuncinya apa? Pentingnya punya visi peradaban Islam. Dan saya punya kitab, itu ngaji pertama, halakoh pertama, judulnya Nizam Islam. Nizam Islam itu artinya apa? Sistem kehidupan Islam. Nah, satu kitab tipis, lengkap. Kenapa saya tidak sarikan dari sini? Alhamdulillah dapat kitab yang sudah lama tidak saya buka. Langsung saya buka, ketemu. Saya susun slide-nya, saya siapkan semua, bismillah, saya berangkat. Habis zuhur saya berangkat. Begitu sampai tempatnya, saya turun dari mobil disambut profesornya tadi. Semua yang hadir, saya masuk ruangan itu sudah letter U seperti ini, letter U. Semua tegang menunggu saya datang. Saya nggak kenal profesornya, mereka juga nggak kenal saya.
Saya langsung suruh duduk di depan. Dikenalkan sama profesornya, dia sampaikan, alhamdulillah, enggak ya, puji Tuhan, pembicara kita sudah hadir. Dia terus cerita, mohon maaf Pak Condro, tadi kita nunggu tegang semua. Gitu. Sudah membayangkan, ini yang diundang ini ketua organisasi Islam garis keras. Dia ngomong gitu. Bayangannya apa? Pasti ketuanya sangar wajahnya gitu. Wah, dia bayangkan itu datang pasti pakai udeng-udeng gitu. Pakai sorban, jubahnya besar, jenggotnya sampai ngelengser. Tak tambah dewi. Ternyata yang hadir Pak Condro, ya Allah, imut-imut. Sekarang amit-amit. Saya biasa kan pakai batik, pakai kopiah gitu. Dulu masih hitam semua. Ya kayak ginilah, nggak jauh-jauh beda. Suasananya jadi cair, profesornya memang pengen mencairkan. Terus saya dipersilakan presentasi. Saya langsung berdiri, siap dengan PowerPoint, kemudian saya tanya kepada para pendeta. Bapak-bapak sekalian, ini semua pendeta? Iya, pendeta. Kristen semua ya? Iya. Ya, untuk menegaskan barangkali ada penyusup, ada yang muslim. Kenapa? Yang membuat saya kaget itu apa? Tidak ada satupun pendeta kecuali semua pegang Quran terjemah. Yang hadir itu 50, memang undangannya 5. Pendeta seluruh Indonesia, 50 orang saja. Saya sampai bilang, belum pernah saya ngisi training orang Islam itu bawa Quran terjemah. Enggak ada. Bener enggak? Enggak ada yang bawa kan. Ini pendeta. Semuanya pegang Quran terjemah. Semua sigap. Setiap saya ngomong, setiap saya dalil dibuka itu Qurannya. Dibuka, dicocokkan betul. Serius mereka. Kemudian saya tanya. Sebelum mulai saya mau tanya dulu. Ini forumnya training apa seminar? Saya biasanya harus membedakan. Kalau seminar itu hanya transfer of knowledge. Ya enggak, hanya transfer pengetahuan saja. Yang penting peserta tahu pemikiran saya gimana, gagasan saya gimana, selesai. Ya namanya seminar bubar-bubar gitu. Ini training apa seminar? Training. Nah, mereka menjawab training. Baik, kalau ini training, penyampaian training dengan seminar itu beda. Target seminar dengan target training itu beda. Kalau ini training, targetnya apa? Yang disebut training yang berhasil kalau semua peserta setuju dan mendukung dengan pendapat pembicaranya. Oke. Kok ketawa? Yang disebut training yang gagal kalau semua peserta tidak ada yang setuju, tidak ada yang mendukung pendapatnya pembicara. Setuju? Setuju. Oke. Perjanjian pertama sudah kita lalui. Perjanjian kedua. Ini full retorika. Saya diminta untuk menyampaikan judul apa? Penegakan khilafah Islam di Indonesia. Maka saya akan sampaikan dalam waktu 3,5 jam. Karena waktunya kan 4 jam. Saya akan menyampaikan materi 3,5 jam, mohon nanti silakan diikuti, didengarkan. Selesai 3,5 jam, masih ada waktu 30 menit, nanti kita baru tanya jawab. Oke, setuju? Setuju. Jadi cerita kita ini 3,5 jam. Selesai jam berapa nanti? Sampai asar. Kemudian saya mulai. Presentasinya apa coba? Ini yang saya ambil dari Nizam Islam itu. Ternyata kitab Nizam Islam luar biasa. Seluruh syariat Islam itu bisa ditunjukkan hanya 1 lembar. Gambarnya kayak gini. Ini saya sampaikan di hadapan para pendeta. Cakupan syariat Islam itu ternyata ada 3 dimensi. Oke, dimensi 1.
Dimensi satu itu syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara langsung, yaitu akidah dan ibadah. Seperti apa? Sholat, puasa, zakat, itu dimensi satu. Dimensi dua, itu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Syariat Islam yang mengatur manusia dengan dirinya sendiri. Seperti apa? Makanan, pakaian, minuman, akhlak. Nah, itu dimensi dua. Ternyata ada dimensi tiga, yaitu apa? Dimensi tiga itu syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Itu dimensi tiga. Nah ini yang paling banyak. Apa? Sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam, sistem pendanaan Islam, politik pendidikan Islam, politik luar negeri Islam. Oke. Setelah saya jelaskan, karena ini cerita berarti singkat kata. Karena judulnya tadi apa? Penerapan, penegakan khilafah Islam di Indonesia, maka saya langsung ringkes. Bapak-bapak pendeta harus tahu, yang disebut penegakan khilafah Islam itu apa? Jawabannya adalah, nah yang saya lingkari merah ini. Yang disebut penegakan khilafah Islam itu adalah pengamalan dimensi tiga. Jadi dimensi tiga ini kalau sudah diamalkan, kalau sudah diterapkan, berarti sudah tegak itu khilafah Islam. Kalau retorikanya cuma gini kan nggak ngefek ya. Makanya harus belajar retorika. Baca ya bukunya. Saya nggak nyuruh beli. Karena ada kaidah fikih mengatakan malayati mulwajibu ilabihi wajib. Arab dodolannya nganggo dalil. Lupa nggak bawa buku. Main retoriknya gimana coba? Setelah tahu yang disebut penegakan khilafah itu adalah pengamalan dimensi tiga, sekarang pertanyaannya. Nah ini retorika full harus dimainkan. Bapak-bapak pendeta sekalian, sekarang saya ingin tanya. Tolong dijawab dengan tegas. Pertanyaan pertama, ini yang disebut training itu kayak gini ya, ini bukan seminar, training ya. Nanti kalau ngisi training dibedakan ya. Jangan ngisi seminar kayak training. Caranya ngisi training gini. Bapak-bapak pendeta sekalian, setelah tahu bahwa penegakan khilafah, kok saya hilang? Lucu ya ternyata. Ini yang di rumah bingung, ini yang online. Ini mau serius malah ketawa, mau masuk retorika. Pertanyaan pertama, para pendeta sekalian saya ingin tanya. Kalau yang dimaksud penegakan khilafah itu penerapan dimensi tiga. Pertanyaannya apa? Kalau dimensi tiga itu diterapkan di Indonesia. Sekali lagi pertanyaannya, kalau dimensi tiga itu diterapkan di Indonesia, kira-kira terjadi benturan dengan Kristen atau tidak? Kalau dimensi tiga diterapkan, terjadi benturan dengan Katolik atau tidak? Kalau dimensi tiga diterapkan, terjadi benturan dengan Hindu dan Buddha atau tidak? Tolong dijawab. Ada yang bisa jawab? Ini pendeta yang saya tanya. Bingung semua. Ada yang jawab, ya pasti terjadi benturan. Ada yang lagi, ya pasti terjadi benturan. Saya bilang, salah besar. Pendeta goblok. Enggak ada itu. Kalau kayak gitu ambiar itu. Salah retorikanya. Sekali lagi saya ulangi. Kalau dimensi tiga diterapkan, terjadi benturan dengan Kristen enggak? Ya, salah saya bilang gitu. Jawabannya apa?
Saya jamin tidak akan terjadi benturan dengan Kristen Katolik. Tidak akan terjadi benturan dengan Hindu dan Buddha. Saya jamin. Kenapa? Bisa jawab enggak? Enggak tahu. Goblok enggak. Jangan. Saya jamin enggak akan terjadi benturan. Kenapa coba? Ada yang bisa jawab enggak? Semua bingung. Ini kan sangar semua ini. Orang Islam aja takut kok lihat itu. Apalagi orang Kristen. Lihat pingsan langsung. Wah, retorikanya gitu. Tapi saya bilang ini main retorika full ya. Saya jamin tidak akan terjadi benturan dengan Kristen Katolik. Nggak akan terjadi benturan dengan Hindu Buddha. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada. Trainer yang sukses itu kalau audien nggak bisa jawab itu seneng banget. Makanya nanti kalau kita jalan terus kalau ada yang benar, waduh sedih saya. Retorikanya mati. Makanya yang udah pernah ikut nggak boleh jawab. Saya pernah ngisi itu, TMP berapa itu. Ada yang jawab terus, ya Allah, buyar. Saya tanya lagi, kalau retorika harus sampai matang. Kenapa tidak akan terjadi benturan dengan Kristen dan Katolik? Tolong dijawab. Enggak ada yang bisa, harus dipastikan betul. Padahal jawabannya mudah. Cuma 2 kata saja. Ini jaminan saya. Kalau dimensi 3 itu diterapkan, tidak akan terjadi benturan dengan Kristen dan Katolik. 2 kata saja jawabannya. Ada yang tahu? Enggak ada. Itu yang kita harapkan. 2 kata saja apa? Tidak level. Wah, keren. Coba para pendeta ulangi, tidak level. Nah itu yang betul. Kenapa tidak terjadi benturan? Karena tidak level. Enggak percaya? Sekarang tolong dijawab. Di dalam Kristen, ada enggak sistem pemerintahan Kristen? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak sistem ekonomi Kristen? Enggak ada. Sistem sosial Kristen ada enggak? Enggak ada. Sistem pidana Kristen enggak ada enggak? Enggak ada. Kan enggak level. Iya ya. Baru sadar dia. Berarti ajaran Kristen adanya apa? Adanya cuma dimensi 1 sama 2. Betul enggak? Di dalam Kristen ajarannya apa? Paling cuma ibadah ke gereja saja. Paling cuma ngajarkan akhlak saja. Bagaimana orang jujur menepati janji. Tidak bohong, tidak sombong. Begitu kan? Iya. Dimensi 3 ada ajarannya? Enggak ada. Berarti kan enggak level. Iya ya. Sorry ya, kita enggak level. Oke, itu pertanyaan pertama. Sekarang kita mainkan level kedua. Pertanyaan kedua apa? Ini full retorika. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau tidak terjadi benturan dengan Kristen dan Katolik, berarti benturannya dengan apa? Kalau dimensi 3 ini diterapkan, benturannya dengan apa? Tolong jawab. Gak bisa jawab. Goblok. Jangan. Benturannya dengan apa? Saya katakan, benturannya pasti dengan ideologi lain. Dan ideologi di dunia cuma 2, yaitu apa? Kapitalisme dan sosialisme atau komunisme. Berarti kalau dimensi 3 itu diterapkan di Indonesia, siapa yang paling memusuhi? Siapa yang paling menolak? Pasti kapitalisme atau sosialisme. Tidak ada yang lain. Itu yang disebut ideologi. Di kitabnya itu ya, Nizam Islam, ideologi itu definisinya apa? Istilah bahasa Arabnya itu mabda. Mabda itu akidah akliyah yang basiku anha nizamun. Pemikiran dasar yang memancarkan sistem kehidupan. Jadi syarat ideologi yang pertama apa? Harus ada pemikiran-pemikiran dasar. Syarat kedua apa? Harus ada sistem kehidupan yang dipancarkan. Yang disebut sistem kehidupan itu apa? Sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, dan seterusnya. Itu namanya nizam.
Dan yang memenuhi syarat itu hanya dua, kapitalisme dan sosialisme. Setuju? Setuju. Sekarang pertanyaan ketiga. Tolong dijawab, ini untuk pendeta. Pertanyaannya apa? Indonesia. Nah, sekarang kita Indonesia. Tolong dijawab dengan tegas, Indonesia milik siapa? Kok nggak ada yang jawab, milik Allah gitu, nggak ada. Tolong Pak Pendeta dijawab, Indonesia milik siapa? Bingung dia. Setujukah kalau saya katakan Indonesia miliknya orang Islam? Setuju nggak? Tidak. Kalau saya katakan Indonesia miliknya orang Kristen, setuju nggak? Tidak. Indonesia miliknya orang Hindu, setuju nggak? Tidak. Terus Indonesia milik siapa? Milik kita bersama. Setuju? Setuju. Nah, oke. Sekarang pertanyaan keempat. Main retorika itu isinya gitu. Nggak akan jalan sebelum disepakati. Pertanyaan keempat apa? Kalau kita cinta Indonesia, kalau kita sangat cinta Indonesia, sekarang tolong dijawab. Kalau kita cinta Indonesia, kita mau mengatur Indonesia pakai ideologi apa? Ternyata pendeta kompak menjawab, kapitalisme. Oke, setuju? Indonesia diatur pakai kapitalisme? Setuju? Setuju. Nah, sekarang baru masuk. Kalau kita setuju Indonesia diatur pakai kapitalisme, sekarang kita masuk dimensi 3. Saya ambil satu aja, sistem ekonomi kapitalisme. Nah, main, ini yang panjang kan ini kan. Anda suka dengan kapitalisme? Sekarang saya tunjukkan, bagaimana suatu negara kok diatur dengan kapitalisme. Dengan full retorika juga. Jurus ke-9, wah paling mengerikan jurus ke-9. Tahu jurus 9? Jurus 9 itu mengunci dan membanting pemahaman. Sadis itu. Ada jurus ke-10, ini baru usulan. Mengunci, membanting, dan mengetet-etet. Itu paling sadis, tapi belum masuk. Yang usul malah orang Australia. Katanya bahasa aborigin, mengetet-etet. Caranya mengunci dan membanting itu gimana? Tunjukkan hebatnya kapitalisme. Sistem ekonomi yang paling adil kapitalisme. Sistem ekonomi yang bisa membawa kesejahteraan kapitalisme. Dengan apa? Ini pentingnya menguasai sistem ekonomi kan. Saya tunjukkan. Waktu itu kan. Siapa yang punya handphone pertama kali ada handphone. Saya beli handphone tahun 99. Saya ingin tanya, siapa Bapak Pendeta yang punya handphone tahun 99? Saya ingin tahu berapa harga SIM card perdana. Ada yang tahu? Berarti benar-benar apa? Sudah the old man. Saya nggak tega bilang wis tua. Yang benar berapa? 1,5 juta. SIM card perdana 1,5 juta. Saya dulu beli handphonenya aja second 1,4 juta. SIM perdananya 1,5 juta. Pertanyaannya kenapa SIM card mahal sekali? Karena dimonopoli oleh negara. Jadi kalau ekonomi diatur oleh negara, dimonopoli negara, pasti akan menyebabkan apa? Ketidakefisienan. Inefisiensi. Kenapa? Didominasi, dimonopoli oleh negara. Berarti ekonomi yang adil itu apa? Harus dilepaskan pada mekanisme pasar bebas. Semua sektor swasta boleh masuk jadi operator seluler. Akibatnya apa? Kalau semua boleh masuk, terjadi persaingan bebas. Persaingan bebas itu akan memperebutkan pasar. Siapa yang menang? Pasti dua kan rumusnya, yang bisa menghasilkan harga yang paling murah dan kualitas paling tinggi. Itu pasti yang menang. Siapa yang diuntungkan? Konsumen kan? Sekarang
berlomba-lomba membanting harganya. Sekarang harga SIM card perdana berapa? 3.000, kemahalan 5.000, apalagi gratis. Yang bayar nggak laku sekarang. Saya kemarin 2019 haji, saya mendarat di dulu bandaranya Madinah, saya mendarat di Madinah. Itu saya belum duduk, itu udah jadi rebutan. Dikasih SIM card gratis. Handphone diambil, dipasangin semua sampai selesai. Belum duduk, operator kedua nawarin lagi sampai 5 gratis semua. Gratis SIM-nya saja. Pulsanya bayar. Enggak, tapi tetap kan ada perdananya. Kenapa gratis? Karena mekanisme pasar bebas. Mekanisme pasar bebas menjamin semua pelaku ekonomi mendapat keadilan. Produsen mendapatkan keadilan. Kenapa? Harganya murah, kualitas tinggi. Produsen mendapat keadilan kenapa? Semua boleh menjadi pelaku ekonomi. Mau bisnis apa saja boleh. Coba kalau dilarang, properti hanya untuk pemerintah. Nah, kita mau bisnis properti nggak bisa. Nggak adil itu kan. Mekanisme pasar bebas menjamin keadilan. Pemerintah juga dapat keadilan, nggak usah ikut campur ekonomi. Tugasnya satu aja, duduk, tenang, narik pajak. Itu aja. Tugasnya pemerintah narik pajak. Udah kan semua seneng kan, konsumen dapat keadilan, produsen dapat keadilan, pemerintah dapat keadilan. Berarti ekonomi yang paling adil itu apa? Kapitalisme. Setuju? Setuju. Sudah naik, banting. Jurusnya kan gitu. Betulkah kapitalisme membawa keadilan? Nah, yang bisa membuktikan harus dengan pengamatan yang tajam. Harus baca buku saya. Kok jadi promosi. Ternyata mekanisme pasar bebas itu membuat apa? Munculnya jantung ekonomi kapitalis yang tidak pernah diduga-duga. Jantungnya ekonomi kapitalis itu apa? Bank dan pasar modal. Itulah yang disebut jantung itu apa? Semua duit kesedot di dalamnya dan semua duit keluar darinya. Betul enggak? Kenapa bank disebut jantung? Karena semua duit masuk. Dan alirannya luar biasa. Sekarang tidak ada duit yang tidak masuk ke bank. Pertanyaannya keluarnya untuk siapa? Ternyata hanya untuk mengabdi kepada kapitalis. Karena bank itu pondasinya adalah suku bunga yang bersifat fixed rate. Bunga itu bersifat pasti. Bank tidak akan melepas kecuali 2 syaratnya terpenuhi, yaitu apa? Bisnisnya sudah jelas-jelas terbukti sehat, track recordnya sehat, cash flow-nya sehat, dan yang kedua apa? Punya agunan. Berarti siapa yang akan dapat kucuran kredit? Pengusaha yang besar untuk menjadi semakin besar. Itu berarti aliran duit masuk ke satu titik dari 99% untuk 1%. Akibatnya apa? Semua negara kapitalis pasti jomplang, plang, plang. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Saya tunjukkan semua sampai klimaksnya apa? Setuju nggak Indonesia diatur pakai kapitalis? Tidak. Wah, pendeta nolak semua. Oke, sekarang saya tanya, pertanyaan kelima. Kalau nggak setuju dengan kapitalis, maunya diatur pakai apa? Kapitalis nggak mau? Sosialis, komunis, wah, hidup PKI. Itu pendeta ya, saya tambahi sendiri. Oke, saya masuk ekonomi sosialis. Jaminannya apa? Tidak ada kenjumplangan ekonomi. Semua kelas dibabat habis. Apa yang menyebabkan ada kelas? Ada kelas orang kaya, kelas juragan, dan ada kelas proletar, kelas buruh. Penyebabnya apa coba? Karena ada kepemilikan individu.
Gara-gara ada yang punya pabrik, ada yang punya jadi buruh. Yang ditindas siapa? Buruhnya. Bagaimana penindasan itu bisa dihilangkan? Harus dicabut kepemilikan pabrik itu. Semua kepemilikan individu dicabut, sehingga apa? Semua dikuasai oleh negara, semua rakyatnya itu jadi pekerja, semuanya jadi buruh, semua jadi pegawai negeri. Nah, enak kan? Sama rata, sama rasa, sama bahagianya. Hidup PKI. Wah, semua setuju. Enak, baru lahir gratis. Nggak ada yang namanya rumah sakit bayar. Nanti sekolah gratis semua disekolahkan negara. Lulus langsung jadi PNS semua. Semua dapat gaji, gajinya sama semua. Enak enggak? Kalau setuju, Indonesia harus pakai komunis sosialis. Setuju? Setuju. Nah, kalau sudah setuju, tinggal pembantingannya. Kalau setuju, ini pendeta rata-rata sarjana semua. Iya. Anda mau jadi sarjana digaji 1 juta. Enggak sekolah digaji 1 juta, misalnya saja. Atau gampangnya, Anda kerja keras gajinya 1 juta. Anda setengah-setengah 1 juta. Anda tidur-tiduran 1 juta. Kira-kira milih mana coba? Semua kan milih males-malesan kan. Kalau males-malesan aja digaji, kenapa kerja keras? Anda kerja keras banting tulang ya gajinya segitu. Bayangkan kalau seluruh negara begitu semua, akhirnya seluruh negara ambruk. Terjadi demotivasi di dalam berproduksi. Kalau tidak ada semangat berproduksi, berarti tidak ada pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, berarti tidak ada pemerataan ekonomi. Kalau ada pemerataan ekonomi, berarti pemerataan kemiskinan. Dan akhirnya apa? Ambruk terlebih dahulu itu negara-negara komunis. Hancur. Karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Yaitu apa? Fitrah menghilangkan hubbu tamalluq, kecintaan kepada kepemilikan. Itu fitrah manusia kok dihilangkan. Tidak ada motivasi lagi berproduksi. Mau dipakai sosialis mau enggak? Enggak mau. Komunis enggak mau. Terus sekarang pertanyaan ke-6. Wah, pertanyaan terakhir. Kalau Indonesia tidak mau diatur pakai kapitalis, tidak mau diatur pakai sosialis, terus maunya diatur pakai apa? Islam. Enggak sadar dia. Sudah termakan retorika. Oke, kalau maunya Islam, kita masuk sistem ekonomi Islam. Mulai dari akar sampai daunnya, saya tunjukkan. Ekonomi Islam itu pandangan terhadap seluruh kekayaan negara itu beda. Kalau kapitalis semuanya bebas, dikuasai swasta. Kalau sosialis semua dikuasai oleh negara. Kalau Islam dibagi 3. Kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Jadi kita itu masih boleh memiliki sebesar-besarnya boleh, asal kepemilikan individu. Kalau kepemilikan umum harus dikelola negara, dan kepemilikan umum yang paling gede apa? Tambang-tambang yang besar itu harus milik dikuasai negara untuk semuanya dikembalikan kepada kemakmuran rakyat. Saya tunjukkan, waktu itu Freeport itu bayar pajaknya aja berapa? 50 triliun pada waktu itu. Kalau kasarnya saja misalnya bayar pajak 50 triliun, pendapatannya itu 500 triliun, biasanya kan 10%-nya kan. Kalau 500 triliun saja itu dikuasai negara, kemudian untuk rakyatnya, itu untuk menggratiskan sekolah, semuanya gratis, dari SD sampai S3 bisa. Menggratiskan rumah sakit, semuanya bisa, hanya dari Freeport. Kalau dikelola dengan Islam. Itu belum kepemilikan negara. Baru kepemilikan umum, itu baru Freeport, belum nanti Newmont, belum nanti seperti tambang-tambang minyak. Sekarang siapa yang menguasai? 70-80% sekarang swasta dan swasta asing dan asing gitu. Coba kalau itu
dikuasai oleh negara, kemudian dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Nanti ada yang namanya kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, keamanan harus gratis. Itu namanya 3 kebutuhan masyarakat. Ada 3 kebutuhan pokok individu, yaitu apa? Sandang, pangan, papan. Bagi yang kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, itu tinggal minta sama Baitul Mal. Dikasih rumah nggak usah kredit. Yang namanya listrik gratis, karena listrik kepemilikan umum. Nggak ada jalan tol bayar itu. Jalan tolnya gede-gede tapi gratis. BBM gratis. Air PDAM gratis. Ayo, sekarang bisnis mau untuk apa coba? Kita kerja itu paling hanya untuk makan kan? Makan nih paling 1 juta, 2 juta cukup sebulan. Terus kita cari duit untuk apa? Sekolah gratis. Anak sakit gratis. Nelpon gratis. Naik motor gratis. Terpaksa kaya kita itu. Itu kalau yang diterapkan Islam. Gimana? Itu enggak cukup sekian. Assalamualaikum. Wah, masih 30 menit kan? Ada yang tanya, hampir semua tunjuk jari. 50 orang hampir semua. Oke. Jangan semua saya. Sebelah sini. Yang sini 4, sini 4 gitu. 8. Saya masih ingat itu 8. Ayo yang sini. Saya tanya Pak, iya. Dari mana Pak? Saya pendeta Ambon. Pertanyaan apa Pak? Gini Pak, saya enggak tanya materi. Enggak bertanya. Pertanyaan saya satu saja. Gimana caranya menegakkan khilafah Islam di Indonesia? Oke. Nomor dua. Saya enggak beda tadi. Enggak beda. Saya pertanyaan sama Pak. Bagaimana caranya agar khilafah Islam segera tegak di Indonesia? Saya siap mendukung. Oke. Nomor tiga. Saya juga sama Pak. Saya sudah enggak sabar khilafah harus segera tegak di Indonesia. Oke, nomor 4. 8 itu sama semua pertanyaan. Takbir, enggak ada yang takbir. Saya ini enggak bohong. Selesai jam 5, itu profesor ngomong. Alhamdulillah, puji Tuhan cuma 4 jam. Saya khawatir kalau tambah 1 jam, ini pendeta murtad semua. Ngomong gitu dia. Nah selesai ditutup, tadi tegang kan duduk semua. Itu berdiri semua. Itu membuat pagar betis sampai mobil saya. Dan saya tidak disalami. Disalami dan cipika-cipiki. Wah itu. Saya disalami, dipeluk satu-satu coba. Dia semuanya ngomong, Pak terima kasih Pak. Saya baru kali ini dengar tentang Islam itu luar biasa. Saya biasanya dengar Islam itu jelek semua. Semua ngakui gitu. Ini Islam luar biasa Pak. Islam luar biasa. Kita harus dukung tegaknya khilafah. Tambah dewe. Wes. Sudah habis. 4 jam harus diringkas, susah saya. Kesimpulannya apa? Wah. Kesimpulannya kita harus menjadi pengusaha Muslim pejuang. Kok tahu ini pengusaha Muslim pejuang? Karena pakai dasi. Nah kalau pakai dasi itu pengusaha. Kok tahu kalau Muslim? Karena pakai kopiah. Kopiahnya Nusa, yang radikal. Dan kok tahu kalau pejuang? Karena menendang. Jadi kita harus menjadi pengusaha yang tangguh, penguasa yang selalu meneladani Rasul, yaitu pengusaha sekaligus pejuang. Nah bagaimana syaratnya itu? Nah ini yang menjadi PR 13 kali pertemuan sisanya ini. Ini tantangan kita bersama. Syaratnya cuma 1, bagaimana caranya menjadi pengusaha sekaligus pejuang? Kita harus bisa menaikkan level berpikir kita. Sampai berapa? Sampai level 3. Kenapa saya harus tegaskan level 3? Karena pendidikan kita walaupun sampai S3, ya jelek-jelek ini saya sudah pernah makan S3, itu tetap level 2. Mohon maaf, walaupun profesor itu level 2.
Tidak ada pendidikan kita yang memberikan sampai level 3, kecuali di Hamfara. Promosi dikit. Nah sekarang yang disebut level 3 itu bagaimana? Ada yang tahu level berpikir 3? Mudah, level berpikir 3 itu syaratnya apa? 1, 2, dan 3. Nah itu level 3. Level 1 itu berpikir teknis jangka pendek, level 2 itu berpikir strategis jangka menengah, dan level 3 itu berpikir ideologis jangka panjang. Dan pendidikan kita itu sebenarnya hanya memberikan level 1 dan 2. Cuma contohnya ini agak susah ya. Ini satu seminar sendiri. Untuk ngecek bagaimana berpikirnya orang itu level 1, 2, atau 3. Kasih case, kasih satu masalah. Kalau rupiah melemah terus, bagaimana menyelesaikan pelemahan rupiah? Dari jawabannya kita bisa menilai, apakah dia level 1, level 2, ataukah level 3. Contoh yang lain dulu itu problem asap. Nggak kelihatan toh, karena ini berasap. Bagaimana mengatasi bencana asap di Kalimantan, di Sumatera, level 1, level 2, level 3. Jakarta dikepung dengan apa? Banjir dan macet. Bagaimana menyelesaikan banjir dan macet Jakarta? Level 1, level 2, level 3. Selama umat Islam tidak mau menggunakan level berpikir 3, tidak akan pernah selesai itu masalah. Hanya masuk ke lingkaran setan. Nggak bisa tuntas, tas. Berarti syaratnya apa? Kita harus menaikkan level berpikir kita sampai level 3. Nanti apa? Porsinya berarti dimensi 3. Visi peradaban Islam. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mulai dari pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh, itu masih tersisa 13 kali pertemuan. 1 sudah kita selesaikan, kekuatan visi. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nah ada teori berpikir tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nanti pemecahan akidah 1, akidah 2 dan 3, tujuan hidup manusia. Nah ini yang biasanya mengguncangkan dunia persilatan, materi kodok dan kodar. Biasanya bingung semua. Kenapa bingung? Karena sudah takdir. Nomor 10, makna hidayah dan dolalah. Makna tawakal. Kenapa umat Islam sekarang hancur, merosot, tertindas? Tawakalnya salah. Yang bisa membangkitkan umat, meraih kejayaan, kalau tawakalnya benar. Dijamin. Nomor 12, makna rezeki. Nanti yang nggak berani untuk hijrah, nggak berani resign dari bank, itu berarti pemahaman rezekinya salah. Pemahaman ajal, nggak berani naik pesawat, itu berarti nggak paham makna ajal. Kok ketawa? Nggak berani, kenapa nggak berani naik pesawat? Orang kuat bayar gitu. Yang terakhir nanti kedudukan doa dalam Islam. Terus sekian, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.